Welcome back guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 172 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Setelah berjuang keras selama 7 hari, baik Long Hao-chen, Han Yu, dan Zhang Fang pada akhirnya berhasil mewarisi 3 tata segel dewa yang tersisa, sehingga umat manusia kembali menciptakan sejarah baru. Namun menyadari Hao Yu berada dalam bahaya oleh ancaman 12 raja mayat hidup saat proses evolusi kepala ke-8, Hao Chen lantas meminta seluruh anggota menuju dunia Hao Yu. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah berhasil menemukan tempat persembunyian Hao Yu alias Austin Griffin, 12 raja mayat hidup lantas bertujuan untuk segera membunuhnya sebelum berhasil berevolusi. Pasalnya jika gagal, mereka tidak mungkin lagi memiliki kesempatan seperti ini. Bahkan Raja Naga Tulang langsung melepaskan serangan. Meskipun Hao Yu berhasil menghindari serangan dan menghentikan proses evolusinya, namun sayangnya dia harus kembali menerima gempuran dari 12 raja mayat hidup. Terlebih lagi dengan hanya mengandalkan 6 kepala dan harus melawan 12 musuh di tingkat 9, hal itu benar-benar membuat Hao Yu berada dalam situasi tidak menguntungkan. 我会像前妻子一样，还想反抗？赶紧拿下他！现在谁也不乱想。 Solo versus sekuat hanya mengandalkan 6 kepala saja. Jelas membuat Hao Yu tidaklah mampu melakukan banyak hal. Membuatnya dengan mudah terkurung di dalam formasi pengekang. Bahkan dikatakan, kematian Hao Yu kali ini akan menjadi kematian ke-8-nya. Serta terakhir kali dia bisa dibangkitkan. 永别了，也是你最后一次死亡。你会第8次死在这里，日魂绞杀阵。 Tepat ketika serangan Raja Mayat Tulang tertuju ke arahnya, Hao Yu terlihat mengingat kembali 7 kehidupan sebelumnya. Dia selalu saja diburu dan dibunuh tanpa belas kasihan, seolah-olah dunia tidak pernah menyambut kehadirannya, membuatnya selalu saja harus melarikan diri meninggalkan dunia kematian, tersiksa dan selalu menderita. Hanya saja di kehidupan terakhirnya, dia tanpa sengaja bertemu dengan Long Hao-chen dan membuatnya untuk pertama kalinya memiliki nama, sebuah nama yang sangat dia sukai daripada panggilan Austin Griffin. Namun sayangnya, dikarenakan sumber kekuatan yang bisa membuatnya berevolusi telah diambil oleh dunia kematian, hal itu membuat Hao Yu terpaksa harus mengambil resiko kembali ke dalam dunia menyedihkan untuk berevolusi. Dia juga tidak berpikir evolusi kali ini benar-benar akan membuatnya koit dan berpisah dengan Long Hao-chen. Tapi tiba-tiba... Selain berhasil menyelamatkan Hao Yu dari kematian, Hao Chen juga memintanya untuk kembali melanjutkan proses evolusi. Sementara dirinya akan kembali menjadi pelindungnya menghadapi 12 raja mayat hidup seperti sebelumnya. Sementara itu di saat Raja Tulang mengingat Hao Chen dan menyombongkan diri kalau Hao Chen berani-beraninya datang seorang diri, seluruh anggota langsung menunjukkan diri. Bahkan menyadari yang terkuat dari Raja Mayat Hidup hanya di tingkat 9 level 7, seluruh anggota lantas bergegas memulai baku hantam.
Meskipun baku hantam terlihat berjalan seimbang, serta seluruh anggota Hao Chen mampu menghadapi serangan demi serangan para Raja Mayat Hidup, namun menurut Seng Sai'er, tempat ini terlalu banyak mengandung energi kematian, sehingga sulit bagi mereka menggunakan kekuatan penuh. Sambil membenarkan ucapan Seng Sai'er, serta aura kematian di tempat ini bisa menjadi kekuatan tempur mereka, para Raja Mayat Hidup terlihat melepaskan aura luar biasa menakutkan. Sayangnya, kesombongan para raja justru menjadi malapetaka, di mana Seng Sai'er terlihat memanggil menara keabadian yang merupakan raja sebenarnya dari kematian dan kehidupan. Selain mampu menarik seluruh Raja Mayat Hidup ke dalam medan perang baru yang terpisah dari dunia kematian, kekuatan mereka juga dikatakan ditekan satu tingkat, sehingga seluruh anggota Hao Chen dan Sai'er bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa batasan dunia kematian seperti sebelumnya. 怎么回事？什么？就由我们为主人开辟新的战场。 Di saat seluruh anggota merasa senang, situasi berbalik total dan koneksi para Raja Mayat Hidup benar-benar terputus dari dunia kematian. Hao Chen terlihat menatap pemimpin Raja Tulang dengan sangat dingin. Dia juga berjanji akan membunuhnya karena telah berulang kali mencoba membunuh Hao Yu. Di sisi lain, dengan bantuan Yating mengerahkan ribuan pedang cahaya untuk menekan salah satu Raja Mayat Hidup, Li Xin terlihat memiliki kesempatan untuk melawan Raja Laba-Laba. Namun sayangnya, dikarenakan Li Xin baru mencapai tingkat 8 puncak, hal itu membuat Raja Laba-Laba tetap berada di atas angin, sehingga mengharuskan Lin Xin turun tangan untuk membantu calon bininya. Menyadari meski level musuh ditekan tapi tetap berada di atas mereka berdua, duo Xin lantas bertujuan menggunakan kerjasama andalan mereka sebagai bintang benteng kuil penyihir. Di saat Lin Xin mencoba mengalihkan perhatian menggunakan asap sihir, Li Xin bertugas sebagai penyerang utama, tapi bukanlah melakukan serangan secara langsung, melainkan menciptakan area kekangan mawar melati untuk membatasi gerakan Raja Laba-Laba, sehingga Lin Xin bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan secara diam-diam dan melepaskan sihir api ke dalam tubuh musuh mereka. Di saat musuh mereka hanya tersisa satu raja dan ingin kembali memulai baku hantam, kita dibawa ke tempat Zhang Fang dan Wang Yuan. Mereka juga terlihat masih kesulitan harus melawan satu raja dengan level 1 lebih tinggi, membuat mereka hanya bisa terus menghindari setiap serangan. Merasa bosan terus ditekan dan terus-menerus mendengarkan bebacot songong si Raja Bebeduk, Zhang Fang pada akhirnya menggunakan kekuatan tata segel kebijaksanaan dan spiritual demi menemukan kelemahan si Bebeduk. Di saat robot menara keabadian dan seluruh anggota terkejut merasakan kemunculan artefak dewa yang mampu mengguncang menara keabadian, Zhang Fang sendiri terlihat menggunakan mata spiritual untuk menemukan titik kelemahan si Bebeduk. Meskipun si Bebeduk bau kencur sempat menyombongkan diri tidaklah memiliki kelemahan yang bisa ditemukan, namun ternyata tahta segel Zhang Fang justru memiliki kemampuan khusus untuk menciptakan kelemahan pada tubuh musuhnya. Melihat Raja Kerangka alias Bebeduk 1 tewas mengenaskan, hal itu membuat Raja Bebeduk 2 terlihat tercengang bukan main. Namun tidaklah memperdulikan hal itu,
Zhang Fang langsung memberikan dukungan spiritual kepada Wang Yuan, sehingga kekuatan kekasihnya meningkat berkali-kali lipat dan mampu menekan musuh terakhir mereka. 同名，此身欲作。 Di tempat lain, Seng Sai'er menghadapi Raja Bayangan, di mana si raja menyombongkan diri tidak memiliki tubuh fisik dan tercipta dari ribuan kebencian, sehingga Seng Sai'er tidaklah memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Selain itu juga, si Raja Mesum meminta Sai'er untuk meminta ampun, asalkan dia melakukannya, maka dirinya akan membiarkan tubuh cantik Sai'er tetap utuh walaupun sudah koit nantinya. Merasa muak mendengarkan bebacot nggak ada habis dan sok keras, Sai'er lantas melepaskan domain pemurnian kematian, membuat Raja Mesum tidak lagi mampu mengendalikan aura kebencian, serta memberikan waktu kepada Sai'er untuk menyerang tubuh fisiknya. Sedangkan di tempat lain, King Hao Chen masih berjuang melawan gempuran Raja Tulang dan Naga Tulang seorang diri, di mana Raja Tulang tetaplah menyombongkan diri seperti para raja sebelumnya. Dia tidaklah gentar walaupun terpisah dari dunia kematiannya. 好，马上。 我们马上就要计划完成了。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 172-nya. Gimana guys? Seru parah ya guys ya? Dimana demi menyelamatkan Hao Yu untuk terus melanjutkan proses evolusi kepala ke-8-nya, Hao Chen dan seluruh anggota benar-benar tiba di dunia kematian. Bahkan Seng Sai'er menggunakan menara keabadian untuk memancing seluruh raja mayat hidup ke dunia lain, sehingga terpisah dari dunia kematian. Nah, di pertarungan terakhir, sayangnya nggak kelar ya guys ya. Dan apakah King Hao Chen nantinya akan menggunakan tata segel keabadian dan penciptaan? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja subrek dan nyalain notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan updatean episode terbaru nantinya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.